Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu di rumah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih dalam keadaan adanya virus corona ini, sehingga kita tidak bisa bertemu bertatap muka di dalam kelas. Untuk itu, ibu masih mengadakan penelitian secara online di Cisco Webex Meeting ini. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di sini. Halo, apa kabar semuanya? Dan untuk pertemuan kali ini masih membahas tentang menulis ya, karena penelitian ibu mengenai menulis. Oke. Sebelum kita pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa bersama-sama agar virus corona ini cepat berlalu dan kita diberikan kesehatan. Untuk berdoa, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu perubahan energi dan bagaimana perubahan energi itu bisa kita hemat ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya ikuti terus, jangan sampai lewat. Oke, anak-anak ibu di rumah, kita masih membahas dengan judul yang sama. Kali ini yaitu mengenai post-test, di mana ini adalah penelitian terakhir ibu mengenai keterampilan menulis yang dilaksanakan secara online pada siswa kelas 3 ya. Judulnya ibu ulang lagi, pengaruh media gambar seri terhadap keterampilan menulis karangan narasi, di mana Ibu ingin melihat perubahan yang terjadi pada adik-adik semua di rumah, bagaimana pengaruh adik-adik menulis, ya, pengaruhnya bagaimana. Oke. Penelitian ini bersifat kuasi eksperimen di kelas 3 SDN Lima Sukagali pada tahun ajaran 2019-2020. Oke. Sebelum pada pembelajaran, kita bahas dulu apa itu kompetensi dan indikator yang harus kita peroleh pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian lagi menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang selanjutnya menemukan indikator ya, menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan benar. Kemudian bagian 2-nya menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penghematan energi, bagaimana energi kita itu bisa dihemat. Oke, selanjutnya sebelum pada pembelajaran kita bahas dulu apa itu menulis, karena ini ada pada akhir pembelajaran ya. Untuk menulis sendiri, apa itu menulis? Menurut Gibran pada tahun 2008 ayat 17 mengartikan menulis sebagai ungkapan pikiran, perasaan, pengalaman, dan hasil bacaan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk tutur. Jadi menulis itu bisa kita tulis ya, bukan dalam bentuk ucapan. Oke, selanjutnya menulis menurut Tarigan pada tahun 2008 ayat 3 bukan keterampilan bawaan. Jadi menulis itu tidak berdasarkan bawaan fisik kita sejak lahir, tetapi menulis itu perlu belajar dengan menempuh pendidikan formal, dimulai dari mengenal huruf, penyusun kata, menyusun kalimat, dan menjadi paragraf yang baik. Jadi sebelum pada pembelajaran, kita juga harus belajar dulu untuk mengenal huruf. Biasanya itu dikenalkan pada usia anak TK atau PAUD. Dia kemudian lagi menyusun kata, menyusun kalimat, dan menjadi paragraf yang baik. Itu biasanya kita tulis dulu beberapa kata dulu, kemudian beberapa kalimat, kemudianlah membentuk sebuah paragraf yang baik. Kemudian selanjutnya, tujuan menulis. Apa itu tujuan menulis sendiri? Yaitu agar pembaca mengetahui dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan, sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Jadi itu ya, untuk tujuan menulisnya.
selanjutnya, kemudian lagi manfaat dari menulis yang lain adalah mengembangkan pengetahuan dan kecerdasan, yaitu dengan membangkitkan pengetahuan yang pernah diketahui sebelumnya. Jadi Ibu tekankan lagi, dengan adanya menulis merupakan sebuah karya yang harus kita ciptakan, yang nanti bisa kita lihat kembali untuk dikenang, atau misalkan kita mau mereview untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Jadi itulah anak-anak Ibu pentingnya menulis ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan bahas kembali mengenai gambar seri. Ibu tidak henti-hentinya untuk menjelaskan apa itu gambar seri. Jadi gambar seri itu merupakan serangkaian gambar yang memiliki rangkaian cerita yang berturut-turut, yaitu nanti Ibu akan memberikan sebuah gambar. Kalau di kelas sebenarnya Ibu sudah memprint gambar ya, tapi sayangnya Ibu simpan di kelas. Kemudian gambarnya itu nanti ditempelkan atau melalui PowerPoint. Kemudian lagi nanti dikenalkan sama adik-adik di kelas. Ya. Menurut Warsito sendiri, bahwa media gambar berseri adalah media pembelajaran yang digunakan oleh guru yang berupa gambar datar yang mengandung cerita dengan urutan cerita tertentu, sehingga antara satu gambar dengan gambar yang lain memiliki hubungan cerita dan membentuk satu kesatuan peristiwa. Kemudian kita langsung ke topik kali ini, yaitu mengenai menghemat energi. Oke, di sini ada sebuah cerita. Ibu bacakan ya ceritanya ya. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalnya menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, menggunakan kendaraan umum, juga cara untuk menghemat energi. Kemudian lagi, ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga dapat menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Seperti itu ya, jadi kita perlu sekali untuk menghemat energi agar energi itu tetap lestari, tetap kita jaga, tetap kita lestarikan supaya nanti bisa terus ada, jadi tidak akan habis seperti itu ya anak-anak di rumah. Kemudian untuk tugasnya di sini ya, untuk tugasnya masih sama seperti tugas yang kemarin. Buatlah sebuah karangan berdasarkan gambar seri di bawah ini. Nah, contoh atau gambar di bawah ini itu merupakan dari pemborosan energi ya. Yang pertama itu coba lihat di sana ada gas, ada kompor gas yaitu ya, dinyalakan semuanya. Tapi alangkah lebih baiknya untuk menghemat bisa kita nyalakan satu persatu ya. Jadi tidak secara bersamaan. Kemudian lagi di gambar nomor 2, coba bisa kita lihat di jendela itu ada sinar matahari. Itu dinyalakan, radio dinyalakan, TV dinyalakan, lampu dinyalakan, kemudian lagi ada keran air dinyalakan. Itu sangat-sangat boros sekali ya. Itu tidak boleh dilakukan karena selain dampaknya mengurangi energi, juga nanti kita akan terdampak pembayaran yang mahal. Kemudian lagi di gambar nomor 3 bisa kita lihat sendiri di laptopnya nyala, terus lagi handphonenya nyala, tapi dia dalam keadaan posisi tidur. Harusnya lebih baik dimatikan dulu kalau memang mau tidur, seperti itu. Kemudian lagi di gambar nomor 4 bisa kita lihat seorang bapak-bapak menyalakan keran airnya sampai penuh. Harusnya kita matikan dulu kalau memang itu belum kita gunakan. Jadi gunakanlah air secukupnya, jangan memboros ya, supaya energi masih hemat, masih kita juga tidak membayar mahal ya, seperti itu anak-anak Ibu. Pokoknya tugas kali ini mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Bagi siswa yang belum bergabung di sini, ini karena hanya beberapa orang ya yang bergabung. Nanti insya Allah rekamannya akan Ibu share ke YouTube dan bisa nanti Ibu akan bagikan supaya anak-anak di rumah bisa menonton semuanya dan mampu mengerjakannya dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Dan marilah kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya penelitian Ibu beres ya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu. Pokoknya Ibu senang kalian telah
ini ya telah bersedia untuk Ibu teliti. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah kita berdoa agar virus corona ini cepat hilang dan berlalu. Demikian pertemuan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.